Kalian pasti pengen kan pertumbuhan bulu kucing kalian itu tebel, lebat, dan panjang seperti si Abai, umurnya itu 7 bulan setengah, udah setebel dan sepanjang ini. Nah, di video kali ini saya bakal nge-share salah satu tips memaksimalkan pertumbuhan bulu dengan grooming tools dan aplikasinya secara baik dan benar. Simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya nggak gagal paham ya. Oke, stay tune teman-teman. Halo assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya Silky Cats bersama saya Alim. Di video kali ini saya pengen ngebahas salah satu topik ya yang menurut saya itu krusial banget dalam pengaruhnya dalam memaksimalkan pertumbuhan bulu kucing kalian, terutama bulu kucing panjang. Nah, topik ini berkutat tentang teknik menyisir dan produk sisir, jadi cara memilih sisir yang tepat dan pengaplikasiannya, produknya juga bagaimana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, ada baiknya teman-teman klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang. Oke, nah fenomena yang terjadi di teman-teman cat lover itu banyak banget di antara teman-teman cat lover itu yang masih mengabaikan sisir atau brush lah ya, atau grooming tools, macam-macam, terserah teman-teman menyebutnya apa. Tapi yang jelas banyak banget di antara teman-teman cat lover, terutama yang masih newbie, itu mengabaikan peranan penting dari produk yang satu ini. Nah, ketika teman-teman salah dalam memilih produk atau pengaplikasiannya produk grooming itu atau sisir tersebut, itu biasanya pengaruhnya kalau nggak bulu gampang kusut. Jadi satu pengaruhnya itu biasanya kalau nggak bulu gampang kusut, bulu tidak tumbuh maksimal, biasanya begitu. Nah, kalau bulu gampang kusut kan otomatis ketika kusut mau tidak mau itu mengurai dan banyak mencabut bulu mati itu. Atau bulu tidak tumbuh maksimal, biasanya produk sisir atau produk grooming tools tersebut tidak tidak antistatis dan otomatis bulu-bulu yang sehat pun ketarik itu. Atau yang ketiga, salah pengaplikasian, jadi bulu yang harusnya itu tidak terjabut, bulu sehat ya terutama yang saya maksud ya, tidak seharusnya itu terjabut tapi tercabut karena pengaplikasian sisir yang salah. Jadi bisa jadi produk groomingnya itu udah bagus, jadi alatnya itu udah pas, udah bagus lah ya, cuman pengaplikasian yang salah itu ngebuat bulu kucing kalian itu tidak tumbuh maksimal. Nah, kali ini saya pengen nunjukin beberapa sisir yang wajib kalian punya. Jadi menurut saya itu wajiblah ada di rumah kalian untuk menyisir kucing-kucing kalian, dan saya juga bakal nunjukin gimana sih cara pakainya yang bener gitu loh, terutama untuk kucing bulu panjang. Nah, untuk short hair beda kasus ya. Saya kali ini menitik beratkan untuk kucing yang berbulu panjang, terutama Persian yang punya double coat. Untuk kucing yang semi long hair sama aja sebenarnya, cuman memang lebih simple, nggak serumit kucing bulu panjang ya teman-teman. Terutama kucing yang punya undercoat, biasanya Persian itu kan ada bulu luar, ada bulu dalam. Nah, seringnya itu bulunya itu nggak bisa ngembang dan tebal itu karena bulu dalamnya udah habis. Nah, cara untuk memaksimalkan salah satunya dengan teknik menyisir, dan produk sisirnya itu juga harus bagus. Nah, apa aja yang wajib kalian punya? Saya biasanya mengatakan ke teman-teman cat lover kalau nanya ke saya sisir-sisir yang bagus itu yang bagaimana? Yang apa aja lebih tepatnya, minimal kalian punya 4 produk ini. Jadi ini produk wajib yang menurut saya itu wajib ada lah ya di ruangan grooming kalian, itu 4 ini. Nah, yang pertama biasanya teman-teman cat lover itu punya ini comb, stainless steel comb, jadi wajib punya. Dan rata-rata emang udah punya sih kalau stainless steel comb. Cuman memang bedanya stainless steel comb yang bagus itu dia anti statik. Jadi sisirnya ini, jadi batang sisirnya ini dia ada sejenis kayak magnet gitu ya, yang hanya mencabut bulu mati, nggak mencabut bulu hidupnya sekalian. Itu bedanya sisir yang bagus atau enggak, comb. Yang kedua yang wajib kalian punya adalah pin brush. Nah, kalau ini di antara semua grooming tools, di antara semua sisir-sisir, yang paling sering saya pakai itu ini. Jadi ini pin brush, namanya gini ya. Fungsinya ini untuk mengembangkan bulu. Jadi dia itu mengurai ringan dan juga mengembangkan bulu. Jadi biasanya itu saya gunakan ini di tahapan awal dan tahapan akhir. Pin brush wajib. Jadi di antara semua itu yang saya bilang harus punya itu ini. Iya, sebenarnya semua harus punya, maksudnya minimal 4 ini harus punya. Tapi yang bener-bener paling krusial dan paling sering dipakai itu ya pin brush ini.
Nah, saya pakainya dari produk Artero. Bisa aja sih teman-teman pakai yang brand lain ya. Cuman kali ini saya ngerekomen brand ini itu karena harganya itu dibanding brand yang sama dan fungsi yang sama, dia yang paling affordable. Jadi yang paling masuk akal lah ya. Yang Artero ini. Jadi ini pin brush. Jadi dia itu kenapa dibilang pin? Karena ada pinnya kayak begini. Nih ya, ada pinnya. Ada pinnya begini. Terus dia itu ada gagangnya begini dan lentur banget. Nah, ini pin brush wajib. Jadi ini di awal dan di akhir penyisiran tuh saya selalu gunakan ini pin brush. Kemudian saya pakai Artero. Jadi ini namanya, ada yang nyebut Bristol, buar Bristol, ada yang nyebut pedal brush. Nah, kayak begini. Nih ya. Nih. Jadi ini dia itu ada bulu panjangnya. Jadi ini bulunya jadi kayak panjang lah, panjang lentur begini. Ini panjang lentur dan di dalamnya itu ada kayak bulu-bulu halusnya begini. Jadi ini fungsinya untuk mengurai undercoat, bulu-bulu dalam. Jadi di luarnya pakai ini, jadi dipecah dulu pakai ini, dalamnya dia mengurai lagi pakai ini. Jadi jangan khawatir, ini juga anti statis. Hanya mencabut bulu mati dan ini bagus untuk digunakan di bulu-bulu bagian dalam. Oke, ini. Terus sorry guys, iklan berisik. Slicker brush, slicker lah ya, slicker tuh bentuknya kayak gini. Slicker tuh macam-macam ya, ada yang kayak begini, ada yang gagangnya kayu. Sebenarnya saya ada contoh. Nah, ini ada contoh yang gagangnya kayu. Nih, ini yang gagangnya kayu. Tapi saya kurang apa ya, maksudnya kalau untuk kucing-kucing Persia saya lebih merekomen pakai yang ini. Karena apa? Dia itu melengkung. Jadi bisa digunakan di ujung-ujung bulu dan daerah-daerah yang sulit dijangkau pakai slicker yang kotak begini. Nah, ini saya gunakan tuh biasanya di daerah selangkangan dan kaki-kaki belakang dan ujung-ujung bulu. Ingat, ini tidak untuk digunakan di seluruh badan ya teman-teman. Jadi slicker brush ini hanya digunakan di ujung bulu dan daerah-daerah yang sulit dijangkau sama comb. Jadi comb itu saya gunakan ini malah sering, saya gunakan ini tuh malah jarang dibanding dua ini. Dua ini yang paling sering saya pakai. Jadi pin brush sama Bristol bore ini yang paling sering saya pakai. Kemudian ini yang lumayan sering, jadi stainless steel comb itu lumayan sering. Yang paling jarang saya pakai itu ini. Nah, kenapa? Karena ini kalau salah pengaplikasiannya bisa mencabut undercoat dan ini hanya digunakan di ujung-ujung bulu dan daerah yang susah dijangkau oleh kedua sisir ini, dan sama sisir yang ini juga susah dijangkau. Jadi saya pakainya ini finishing lah ya di ujung-ujung bulu. Nah, sebentar lagi saya bakal tunjukin gimana sih cara saya menyisir harian menggunakan beberapa produk ini. Saya bakal tunjukin ke teman-teman gimana cara aplikasinya, cara pakainya, dan seberapa lama, dan kondisi-kondisi tertentu jika kita harus menggunakan produk ini dulu atau yang mana dulu. Nah, saya bakal tunjukin. Sorry, rada batuk guys. Nah, itu sekilas intermezzo dikit ya. Kenapa saya merekomendasiin brand ini? Kalau ditanya brand-brand lain yang ada di pasaran, terutama yang cukup branded, buat teman-teman show exhibitor biasanya udah tahu ya brand-brand yang cukup punya nama ya. Anyway, saya nggak di endorse, saya cuman membantu teman-teman karena banyak di video saya sebelumnya itu yang menanyakan itu sisir belinya di mana, terus dapetinnya berapa, dan ada yang juga yang komen kok mahal banget. Nah, kali ini saya ngerekomendasiin grooming tools atau sisir-sisir yang menurut saya harganya cukup affordable dan saya sendiri juga pakai. Apa itu mereknya? Salah satunya Artero. Nah, saya juga sebenarnya kalau ditanya brand-brand lain, saya hampir semua brand sisir yang branded itu saya udah pernah pakai. Mulai dari Madan, saya sebut merek nggak apa-apa ya. Mulai dari Madan, Greyhound, Chris Christensen, terus Mason Pearson, saya juga udah pernah pakai itu. Jadi kalau ditanya, insya Allah saya itu cukup ngerti lah ya, cukup paham gitu loh kekurangan satu brand A dengan brand B gitu. Cuman secara umum dengan harga yang paling affordable dan kualitas yang gak kalah menurut saya ya Artero ini. Saya juga udah ngebandingin side by side
brand A dengan brand B gitu. Karena menurut saya di alasan kenapa saya mempromosikan ini dan saya relain masukin ini barang karena memang kualitasnya nggak kalah dan harga yang affordable. Itu Intermezzo kenapa saya berani merekomendasikan ini. Kalau teman-teman ngikutin saya dari zaman 2012-an dulu, saya tuh udah pernah masukin Chris Christensen, saya juga udah pernah masukin Madan, saya pernah masukin apalagi ya waktu itu, Mason Pearson juga. Banyak lah beberapa brand grooming tools itu saya udah pernah masukin dan coba jual. Kali ini memang saya coba yang affordable lah gitu loh untuk teman-teman cat lover ya, brandnya ini. Oke, itu Intermezzo aja ya teman-teman. Nah bentar lagi saya bakal tunjukkan gimana sih pengaplikasiannya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Stay tune tetap, oke? Nah kali ini saya bakal tunjukkan gimana sih cara menggunakan grooming tools, terutama sisir-sisir untuk kucing bulu panjang kalian. Nah pertama-tama saya sisir kucing saya menggunakan pin brush berbalik arah tumbuhnya bulu, jadi sebadan ya teman-teman. Tujuannya ini untuk ngecek apakah ada bulu yang kusut, karena memang pin brush ini kan sifatnya lentur dan pinnya rada panjang, jadi nggak menarik bulu. Jadi bener-bener dia itu seperti kayak dipecah tapi lentur, sifatnya ringan dan memberikan efek kembang karena nyisirnya berbalik arah tumbuhnya bulu. Tapi ini saya gunakan di tahap awal dulu untuk istilahnya mengangkat bulu-bulu mati dengan ringan lah ya. Nah untuk memastikan lagi, nah saya bakal lanjutkan dengan sisir selanjutnya, tapi di awal saya selalu mulai dengan pin brush sebadan ya teman-teman, termasuk ekor. Saya sisirnya juga berbalik arah tumbuhnya bulu. Teman-teman bisa lihat setelah saya gunakan pin brush, saya gunakan Bristol bore atau pedal brush dari Artero juga. Nah ini juga fungsinya untuk mecah bulu, ngangkat bulu-bulu mati ringan tanpa mencabut bulu. Jadi kayak begitu, cara pakainya juga masih sama. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir seolah kayak oh kok nyisirnya begitu cepet. Nah kalau grooming toolsnya bagus, insya Allah nggak merusak bulu dan mencabut bulu. Kucing pun nggak bakal ngerasa kesakitan ya teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi tahapan keduanya saya sisir menggunakan pedal brush searah tumbuhnya bulu dan berbalik arah. Di daerah tertentu seperti surai, saya sisirnya dari berbalik arah dan searah tumbuhnya bulu. Nah kayak gini teman-teman. Tujuannya supaya memastikan bener-bener nggak ada bulu mati yang tertinggal, termasuk ekor. Ekor juga saya gunakan pedal brush ini karena memang dia itu kayak pin ya, jadi yang apa ya, batang sisirnya itu yang kecil-kecilnya itu ada yang panjang ada yang kecil dan itu lentur. Dia itu ada kayak dari bahan plastiknya, ada bahan yang lumayan tebalnya itu kalau nggak salah itu dari stainless steel juga tapi kecil-kecil. Nah saya lanjutkan menggunakan slicker brush. Saya gunakan yang universal, tapi ini saya gunakan di daerah yang susah dijangkau oleh dua sisir tersebut, kayak di kaki belakang. Nah kayak gini ya teman-teman, kaki belakang. Saya pastikan lagi supaya kalau pakai pin brush tuh dia kurang ngangkat kalau ada bulu-bulu mati dan kusut. Kaki-kaki depan atau selangkangan gunakan slicker brush. Nah setelah itu untuk ngecek lagi, untuk merapikan juga, saya baru gunakan apa namanya, sampai lupa. Saya gunakan stainless steel comb. Nah ini, jadi saya rapikan lagi. Saya pastikan setelah disisir dengan beberapa grooming tools tadi, saya pastikan dengan stainless steel comb. Kalau ini searah tumbuhnya bulu, bukan berbalik arah tumbuhnya bulu. Kalau udah dipecah dengan yang tadi, insya Allah menyisirnya gampang. Dan ini kan sifatnya juga anti statik ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bulu kucing kalian yang sehat bakal kecabut. Enggak, insya Allah dengan grooming tools yang bagus dan cara pakai yang bagus, hasilnya bakal maksimal. Tuh teman-teman bisa lihat, beda kan. Nah kalau sisir yang murah itu bener-bener kayak dijambak seandainya ada kusut atau bulu matinya. Kalau sisir yang bagus insya Allah enggak.
Nah, ini harian ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat harian itu bulunya bisa ngembang, terurai dan pecah selama penggunaan grooming toolsnya benar. Jadi grooming tools ini penting karena ketika regenerasi dan pertumbuhan bulu itu udah sesuai, jadi istilahnya kita udah memaksimalkannya, tapi kita menyisirnya juga ngasal dengan produk yang ngasal dan cara yang ngasal, bulunya nggak bakal tumbuh maksimal seperti saya jelaskan di video awal. Nah, kayak gini teman-teman bisa lihat kan, bulu dia itu benar-benar terurai padahal belum mandi. Apalagi kan nanti kalau udah mandi benar pecah dan ngembang. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman. Jadi sebenarnya investasi yang paling penting untuk memelihara kucing bulu panjang itu ya salah satunya grooming tools. Karena emang awet kan untuk bertahun-tahun dan jangka panjang. Teman-teman bisa lihat tuh, ini belum mandi teman-teman, disclaimer, ini belum mandi. Anyway, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya teman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya.